Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Tiba-tiba cahaya putih yang dahsyat menyelimuti mereka. Sebuah kekuatan yang menakjubkan melonjak dari tubuh semua orang. Luka-luka yang dideritanya di bawah tekanan formasi sebelumnya segera disembuhkan. Ki sejati dan kekuatannya pun juga telah pulih sampai ke titik puncaknya. Hei, luka di tubuhku sudah sembuh. Hei, penyakit gelap yang saya derita selama ini tampaknya juga telah disembuhkan. Cahaya apa ini? Sungguh suatu kekuatan penyembuhan yang sangat mengerikan. Banyak jenius yang melewati babak kedua ini terkejut dan sangat gembira. Mereka tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua orang mendongak dan melihat sebuah tablet batu hitam besar tiba-tiba muncul di atas gunan kapital. Seluruh tablet batu tingginya ratusan kaki dan lebarnya hingga 100 meter. Pada tugu batu terdapat tanda-tanda berbagai ukuran, seperti bekas pisau, bekas pedang, bekas kepalan tangan, bekas telapak tangan, DLL. Ada yang dangkal, ada juga yang dalam, semua itu hampir tidak terhitung jumlahnya. Sesaat itu memberi perasaan yang sangat mengejutkan. Penilaian putaran ketiga adalah meninggalkan tanda di monumen batu ini. Masing-masing Anda gunakan ki Anda sendiri untuk menyerang monumen batu hitam di depan Anda. Selama Anda dapat meninggalkan bekas di monumen batu hitam itu setinggi 10 meter atau lebih, maka Anda akan lulus ujian ini. Apa? Setinggi 10 meter? Semua orang menatap monumen batu itu. Mereka melihat bahwa tablet batu hitam itu penuh dengan jejak. Namun ada juga banyak ruang yang masih. Jejak yang paling pendek adalah sekitar 10 meter dan yang tertinggi hampir melubangi setengah monumen, yaitu sebuah bekas kepalan tangan setinggi 50 meter tingginya. Dari kejauhan itu memberi orang perasaan yang sangat mengerikan. Mata di Tianyi dan dua lainnya melotot. 50 meter. Hampir tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri, bahkan Wuzong tingkat kelima, tidak mudah meninggalkan bekas setinggi itu. Membuat di Tianyi dan dua lainnya mengerutkan kening. Apakah jejak ini ditinggalkan oleh para jenius yang telah berpartisipasi dalam penilaian sebelumnya? Jika demikian, jenius macam apa yang bisa melakukan ini? Para jenius dari 5 negara Anda seharusnya orang yang telah dinilai oleh Nandu kuno ini. Berarti jejak ini semua ditinggalkan oleh jenius dari 5 negara Anda yang dulu. Tampaknya mereka dari dinasti Dawei memiliki keraguan yang sama. Mereka melihat orang-orang dari 5 negara dan mengajukan pertanyaan. Setelah ragu-ragu, Pangeran Zhao Wei tersenyum pahit. Meskipun saya jenius dari 5 negara, ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat monumen batu ini. Tetapi sejauh yang saya tahu, 5 negara baru berusia 100 tahun. Dan dalam 100 tahun ini, Gunan telah muncul 19 kali. Tetapi tidak ada monumen batu seperti ini dimunculkan. Zhao Wei menegaskan, sebagai orang dari 5 negara untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, tentu saja dia telah mempelajari semua ini. Tetapi dalam 100 tahun sejarah 5 negara, monumen ini memang muncul untuk pertama kalinya. Tidak hanya Zhao Wei, tetapi para jenius dari 5 negara lainnya juga menjawab hal yang sama. Banyak jenius dari dinasti Dawei mengerutkan kening. Jangan terlalu memikirkannya. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah lulus penilaian putaran ketiga ini. Setelah kembali tersadar, semua orang menatap prasasti hitam di depan mereka lagi. Ketinggian 10 meter seharusnya tidak sulit. Semua praktisi tingkat surgawi dapat melompat lebih dari 10 meter. Satu-satunya kesulitan sekarang adalah meninggalkan jejak di tablet batu hitam ini. Menurut Gunandu sebelumnya, tubuh fisik tidak dapat melakukan kontak dengan tablet batu hitam ini. Akan tetapi hanya ki sejati yang dapat menyerang monumen batu hitam itu. Praktisi tingkat Suan, energi sejatinya diubah menjadi kekuatan sejati. Dan kekuatannya itu sangat kuat, dapat memotong emas dan memecahkan batu. Jangankan monumen batu ini,
Bahkan besi yang kuat pun dapat dengan mudah untuk meninggalkan jejak yang dalam padanya. Seharusnya ini tidak menjadi masalah, kan? Semua orang berbicara dan menebak secara diam-diam. Dan pada saat yang sama, para jenius tingkat suan itu semua memandangi praktisi tingkat surgawi yang tersisa. Dari sudut mulut mereka menguraikan senyum tipis yang mencemooh. Semua pendapat mereka, Qin Chen dan praktisi tingkat surgawi lainnya tidak perlu menjadi pikirannya karena mereka pasti menjadi yang pertama tersingkir di babak ini. Seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Tapi ada juga orang yang alisnya berkerut. Jika benar-benar sesederhana itu, hampir 80% orang yang hadir dapat lulus penilaian. Begitu banyak orang yang akan masuk ring nantinya, ini sungguh merepotkan. Kalian punya waktu sebatang dupa dan silahkan rasakan aura prasasti hitam ini. Pada saat ini sosok Gunandu naik ke langit, kemudian batu hitam itu terlihat tiba-tiba mekar. Apa? Semua orang tiba-tiba tercekik, bahkan ada seorang jenius mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh berlutut. Dengan keringat dingin yang hebat di dahinya. Sungguh, tekanan yang mengerikan, ada aura tekanan dan tekanan yang kuat seolah-olah dibebani bukit di atas punggungnya. Di bawah tekanan seperti itu, para kontestan pasti perlu menghabiskan banyak energi untuk melawan tekanan itu, sebelum mencoba meninggalkan bekas di tablet batu hitam. Dengan cara ini, setidaknya kesulitannya 2 kali lipat, itu menakjubkan. Waktunya telah habis, sekarang ayo mulai. Sosok hitam bergemuruh keras, kemudian cahaya putih menunjuk seseorang jenius dari dinasti Dawei. Jenius itu cukup muda dan kultivasinya berada di puncak tahap akhir surgawi. Dia dipilih lebih dulu, dan bukannya menunjukkan ketegangan di wajahnya, dia malah terlihat enjoy. Dia tersenyum dan percaya diri, kemudian terdengar teriakan secara tiba-tiba. Sosoknya naik ke langit seperti elang yang akan terbang. Pemuda itu bernama Zhang Ke dari Tiang Yinggu, lembah elang langit. Hehehe, aku tidak berharap dia menjadi orang yang pertama dipilih. Meskipun kultivasi orang ini hanyalah puncak dari tahap akhir surgawi, namun teknik tubuh elang terbangnya sangat menakutkan. Dan ditambah dengan energi sejati elang langit, itu tidak akan terkalahkan. Seharusnya dia tidak akan kesulitan untuk meninggalkan jejak di atas prasasti itu. Kerumunan berbicara penuh percaya diri pada Zhang Ke. Terutama praktisi dari dinasti Dawei, hampir semuanya tersenyum. Apa? Tetapi sebelum senyum di wajah mereka sepenuhnya mekar, tiba-tiba mata semua orang melebar. Seolah-olah dia telah melihat hantu, menunjukkan ekspresi kaget. Bagaimana ini bisa? Di alun-alun seluruh tubuh Bangke melonjak ke langit dan dengan cepat mencapai ketinggian 20 meter. Namun, sebelum dia bisa bergerak untuk meninggalkan jejak, wajahnya terlihat panik. Tubuhnya seperti layang-layang putus, terbang jauh dan akhirnya jatuh di arena. Apa yang telah terjadi? Mengapa Bangke terkejut sebelum dia bisa meninggalkan jejak? Semua orang gempar, mata mereka melebar. Zhang Ke mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Apa yang terjadi? Banyak orang dinasti Dawei di luar ibu kota selatan kuno semuanya tercengang. Apalagi jenius lainnya di arena. Karena aku tidak mengerti apa yang terjadi, hanya melihat itu hatiku jadi tertekan dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa tekanan pada batu hitam ini tidak tetap. Semakin tinggi, semakin kuat pula tekanannya. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu sama sekali. Sebelum dia bisa bereaksi, dia telah terguncang dan jatuh. Cahaya putih telah menyelimutinya dan dengan suara mendengung dia diangkut keluar dari ibu kota selatan kuno. Kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Kalian masing-masing hanya memiliki satu kesempatan, jadi tolong gunakan dengan baik. Sosok hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang memperhatikan Qin Chen di antara kerumunan itu, wajahnya menunjukkan jejak ekstasi di matanya. Putaran ketiga penilaian ini tampaknya acak, tetapi pada kenyataannya setiap putaran memiliki tujuan yang unik. Di babak pertama, tujuan penilaian arti sebenarnya dari seni bela diri adalah untuk membuat seniman bela diri memahami arti sebenarnya dari seni bela diri dan tentang penggunaan energi sejati. Sedangkan di ronde kedua, penilaian tekanan dari formasi besar, ujiannya adalah kekuatan dan ketekunan tubuh fisik seorang praktisi.
Dan di ronde ketiga ini, aura prasasti yang terlihat di permukaan adalah untuk membuat hambatan semua orang. Tetapi pada kenyataannya, itu digunakan untuk membiarkan seniman bela diri mendapatkan rantai jiwa. Ini dimungkinkan untuk memperkuat jiwa seseorang praktisi. Harta macam apa monumen batu ini? Kincen merasa heran. Praktisi lain sedang mempelajari bagaimana menahan tekanan ini. Tetapi Kincen malah sengaja melepaskan kekuatan jiwanya, mencoba untuk mendapatkan kekuatan di bawah tekanan monumen batu ini. Pada saat ini, setelah Bangke tersingkir, segera pemain kedua dipilih. Dia juga seorang jenius dari dinasti Dawei, dan dia juga berada di puncak tahap akhir surgawi. Aku dari keluarga Li, Raja Tombak kota Heiyu. Nama orang ini adalah Li Cheng. Dia memiliki bakat yang bagus dan dikatakan bahwa keterampilan tombaknya sudah mencapai di atas 30%. Saya punya pertanyaan. Li Cheng melangkah ke prasasti hitam sambil berkata, "Bisakah saya menggunakan senjata?" Keluarga Li terkenal dengan keahlian tombaknya. Hal yang paling menakutkan darinya adalah keahlian menembaknya dengan tombak. Jika dia tidak bisa menggunakannya, maka kekuatannya akan berkurang, setidaknya setengahnya. Bukan hanya Li Cheng, tetapi para jenius lain yang juga menggunakan senjata lainnya. Kata-kata sosok hitam itu membuat praktisi lain yang berspesialisasi dalam senjata menghela nafas lega. Ini baik. Wush! Li Cheng seperti macan tutul yang lincah. Setelah beberapa langkah, dia terbang ke depan monumen batu. 10 meter di atas monumen dan tombak hitam tiba-tiba muncul di tangan Li Cheng, memancarkan kilau logam yang dingin. Di atas tombak tampaknya ada nyala api hitam yang menyapu, meniupkan badai yang dahsyat. Untuk sementara, mata semua orang yang hadir langsung terfokus pada tombak di tangan Li Cheng. Tombak ini seperti guntur. Li Cheng menusuk dengan tembakannya dan menabrak monumen batu sehingga meninggalkan bekas di bawah tatapan ngeri semua orang. Setelah tembakan seperti badai menembus prasasti batu, namun akan tetapi jejak itu menghilang, tidak membekas sama sekali. Bagaimana bisa? Gagal meninggalkan bekas di monumen batu, akhirnya tersingkir. Selanjutnya, cahaya putih menyelimuti seorang jenius dari dinasti Dawei pada tahap awal tingkat Suan. Tian Qingfeng adalah seorang jenius Wu Xianzong. Jika saya meninggalkan jejak pada posisi 10 meter, itu akan memalukan. Tujuan saya adalah setidaknya 20 meter. Namun, ketika dia naik ke ketinggian 15 meter, sosoknya mandek dan kulitnya tiba-tiba berubah. Tekanan yang menakutkan itu hampir meningkat secara gila-gilaan. Tidak lagi, dia terkejut dan pada saat ini dia merasakan ketidakstabilan. Tidak bisa naik lagi. Pada saat kritis, Tian Qingfeng tidak berani melanjutkannya ke atas. Dan kekuatan sejati di tubuhnya beredar liar. Dan dalam sekejap itu terkumpul bersamaan. Di tangan kanannya ada nafas yang luar biasa mekar. Seperti seorang Buddha menjulurkan jari-jarinya di langit. Lapisan bayangan jari meledak dari tangan kanannya dan itu mengklik dinding batu hitam dengan keras, meninggalkan sidik jari yang dangkal. Pada saat berikutnya seluruh orang terguncang dan jatuh ke alun-alun. Wow, kerumunan itu gempar. Meskipun sidik jari Tian Qingfeng sangat kabur dan hampir tidak terlihat, tetapi setidaknya mereka terukir dengan jelas di monumen batu setinggi 15 meter. Tinggalkan jejak dan lulus penilaian. Pada saat yang sama, cahaya putih turun menutupi angin sepoi-sepoi memindahkannya ke sisi lain alun-alun. Di sisi lain arena, jantung Tian Qingfeng berdebar kencang, wajahnya menjadi pucat dan keringat keluar dari dahinya. Dia tidak menyangka bahwa pemaksaan pada monumen batu itu begitu mengerikan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, saya khawatir dia akan tersingkir dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertandingan selanjutnya dan menerima warisan. Sekarang aku lega. Pangeran keempat, Zhao Wei dan yang lainnya terkejut dan putus asa di mata mereka. Bahkan Wang Qiming yang penuh semangat juang tampak khawatir. Tidak peduli betapa hebatnya dia, melihat para jenius tingkat Suan dinasti Dawei yang tidak dapat meninggalkan bekas di monumen batu itu, tidak dapat disangkal bahwa dia akan gugup. Woi, jangan gugup bro. Sebuah suara lembut bergema di benak mereka. Hah, itu Kincen. Wang Qiming, Zhao Lingshan dan yang lainnya semua terkejut dan menatap mereka.
Shao Chen, bagaimana menurutmu? Wang Qiming buru-buru bertanya. Qin Chen tidak menjawabnya langsung, tetapi malah bertanya lagi. Semuanya, menurut Anda, apa tujuan dari kehendak Gunandu ini untuk mengevaluasi kita? Tentu saja itu menyaring pemain. Wang Qiming dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Chen dengan pertanyaannya. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Suara Qin Chen terdengar di benak mereka lagi. Keinginan ibu kota selatan kuno ini saat menyaring para jenius juga mengamati kemampuan belajar Anda. Sesi pertama bukan hanya untuk penyisian saja, tetapi juga ujian kemampuan persepsi kontrol ki kita. Sedangkan di babak kedua, tekanan formasi. Hal yang sama berlaku, itu untuk menguji kemampuan peningkatan fisik Anda di bawah tekanan yang kuat. Adapun ronde ketiga ini, penilaian prasasti batu hitam ini tidak hanya akan menilai kultivasi dan kekuatan fisik Anda sendiri, tetapi juga menilai kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan tekanan jiwa Anda. Menilai kemampuan beradaptasi dari tekanan jiwa, semua orang tenggelam dalam pikirannya, memikirkan dengan hati-hati. Dua putaran penilaian sebelumnya tampaknya persis seperti yang dikatakan Qin Chen. Meskipun mereka telah bertahan dalam penilaian, mereka memang telah meningkatkan persepsi ki dan kekuatan fisik mereka yang sebenarnya. Jadi di babak ketiga ini, cara yang benar adalah beradaptasi dengan tekanan luar. Ketika Anda dapat beradaptasi, tidak hanya ketahanan jiwa Anda akan meningkat, tetapi Anda juga dapat dengan mudah meninggalkan jejak di monumen batu ini. Beradaptasi dengan tekanan ini, semua orang terkejut, apakah ini akan baik-baik saja? Karena Shao Chen berkata begitu, itu pasti baik-baik saja. Wang Qiming selalu percaya pada Qin Chen. Dan segera duduk bersila dan mulai merasakan tekanan pada monumen batu yang tersisa di depannya. Beradaptasi dengannya dan memahaminya. Ketika yang lainnya melihat ini, mereka semua mengikuti, tidak ragu lagi, dan mulai memahami, karena bagi mereka ini memang satu-satunya jalan. Setelah beberapa saat, beberapa murid negara bagian daki mengguncang tubuh mereka hampir bersamaan dan membuka mata mereka. Ini ternyata memang benar. Sebelum mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka hanya merasa bahwa tekanan itu memang luar biasa. Tetapi ketika mereka perlahan mencoba beradaptasi dengan tekanan itu, mereka segera menemukan bahwa kekuatan ini tampaknya secara bertahap menjadi akrab. Melihat Qin Chen dengan kaget, mulut Xiao Jing terbuka lebar karena terkejut. Dia membanggakan dirinya sebelumnya sebagai jenius tetua di kerajaan Qi besar dan tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang itu. Dia telah memasuki tingkat Xuan setengah langkah. Oleh karena itu, dia selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin tim. Tapi sekarang dia tahu betapa menakutkannya pemuda yang pernah membawa keajaiban di kerajaan Qi besar ini. Tes di alun-alun masih berlangsung. Sejauh ini total 10 orang telah diuji, tetapi hanya 3 praktisi yang dapat meninggalkan jejak. Wajah semua peserta penuh dengan kesedihan. 3 dari 10, ini adalah angka yang sangat tragis. Dengan kata lain, di antara 250 orang, hanya sekitar 75 orang saja yang lulus penilaian. Di antara mereka, tidak ada jenius di bawah tingkat Xuan yang lulus ujian. Dan bahkan, para jenius dari tingkat Xuan hanya ada beberapa yang dapat meninggalkan jejak di monumen batu itu. Semua orang menghela nafas, terutama orang-orang dari 5 negara. Wajah mereka suram. Menurut yang telah mereka lihat sebelumnya, saya khawatir hanya ada sekitar 10 jenius dari 5 negara yang dapat melaju ke babak selanjutnya. Ini adalah angka yang sangat tragis. Terutama Xiao Zhan, hatinya terasa pahit. Sejauh ini catatan negara dakinya sangat menakjubkan. Termasuk Qin Chen, Xiao Jing, Zhao Wei, Zhao Lingshan, Zixun, Wang Qiming. Total ada 6 pemain masuk ke babak ketiga ini. Namun tidak satu pun dari 6 orang ini adalah seniman bela diri tingkat Xuan. Dengan kata lain, pada akhirnya hampir semua dari mereka berenam akan tersingkir. Tidak ada satupun yang tersisa. Orang-orang dari 5 negara lainnya jelas memahami hal ini dan mereka semua memandang Zhao Lingshan dengan kasihan. Saat ini suara Gunandu terdengar. Selanjutnya, cahaya putih menyelimuti pangeran keempat Zhao Wei.
Ini sudah berakhir. Mimpi buruk negara Ki Agung akan segera dimulai. Wajah Xiao Zhan terlihat hambar. Di alun-alun pangeran keempat Zhao Wei berdiri. Ada kilatan kecemasan di matanya. Sebelum tes, telapak tangannya sudah mengeluarkan keringat. Dia pasti akan tersingkir. Ya, orang-orang miskin dari 5 negara, ada gelombang ejekan dari kerumunan, membuat kegugupan pangeran keempat Zhao Wei semakin kuat. Yang mulia, jangan gugup. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan Anda sepenuhnya. Dengan basis kultivasi Anda pasti akan dapat meninggalkan jejak di monumen batu itu. Pada saat ini, suara lembut terdengar memberi semangat pada pangeran keempat Zhao Wei, tapi itu juga menarik perhatian semua orang. Hei, itu Qin Chen, apa yang dia katakan? Tunjukkan kekuatan penuhmu dan kamu pasti bisa meninggalkan jejak. Apakah aku salah dengar? Hahaha, katanya. Sangat bagus. Hanya tingkat surgawi, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan bekas di monumen batu itu, kan? Apakah kamu percaya ini? Seingat saya, Qin Chen sendiri hanyalah seorang seniman bela diri tingkat surgawi. Haha. Kerumunan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Semua tertawa terbahak-bahak dan menanggapi ini sebagai lelucon. Kecuali pangeran keempat Zhao Wei, karena Shao Chen berkata begitu, maka aku pasti bisa. Dengan kilatan tatapan, kecemasan di mata Zhao Wei menghilang, lalu berjalan perlahan ke monumen batu itu. Tekanan kuat datang, sungguh aura yang menakutkan. Hanya berdiri saja di depan monumen batu itu membuat pangeran keempat Zhao Wei hampir sulit untuk bernapas. Jangan panik bro, dengarkan instruksiku. Menolak tekanan adalah cara yang salah. Sebaiknya beradaptasi dengan tekanan itu. Biarkan jiwa kita kebal terhadap tekanan ini. Zhao Wei menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya setelah sebatang dupa, dia terbiasa dengan tekanan ini. Perlahan-lahan rasa penindasan yang kuat tampaknya menjadi sedikit lebih ringan. Zhao Wei tahu bahwa ini sebenarnya hanya ilusi. Sebenarnya tekanan tidak berkurang sama sekali. Tetapi perlawanannya terhadap tekanan itu berangsur-angsur berubah. Hei anak ini, sepertinya ada sesuatu yang salah. Melihat ekspresinya, tidakkah kamu percaya bahwa dia dapat meninggalkan bekas di monumen batu itu? Hei, jangan terlalu naif. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat Xuan tidak dapat bertahan lama. Sedangkan dia hanyalah seniman bela diri tingkat surgawi. Dan energi sejati di tubuhnya belum sepenuhnya berubah. Kenapa kamu berpikir demikian? Di tengah kecurigaan semua orang, pangeran keempat Zhao Wei tiba-tiba bergerak. Dengan tendangan kakinya di tanah, tubuhnya melambung naik ke langit. Zhao Wei tidak melawan tekanan itu, tetapi menutup matanya untuk merasakan tekanan dalam sekejap. Dia mencapai ketinggian 10 meter. Sambil berteriak, Zhao Wei langsung memindahkan kekuatan seluruh tubuhnya ke tangan kanannya dan melancarkan pukulan dahsyat. Bar! Tinju kuat itu berubah menjadi tornado yang menakjubkan, menggaum dan membanting ke monumen batu dengan keras, meninggalkan jejak, berarti lulus. Cahaya putih menyala dan pangeran keempat Zhao Wei dipindahkan ke sisi lain alun-alun. Aku benar-benar lulus. Dengan wajah memerah, Zhao Wei tercengang. Dia belum bisa bereaksi dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Brother Chen, saya lulus. Bergumam pada dirinya sendiri, Zhao Wei menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Dengan air mata membasahi giginya. Dengan sedikit senyum, Qin Chen mengangguk. Wow, pada saat ini seluruh alun-alun gempar. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi barusan? Mengapa orang itu bisa meninggalkan bekas di monumen batu itu? Dia jelas hanya seorang praktisi surgawi. Semua orang terkejut, semua orang tercengang, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti sama sekali. Namun, hasil ini tidak diragukan lagi menyuntikkan semangat pada seniman bela diri surgawi lainnya yang hadir. Selanjutnya, penilaian terus berlanjut hingga sampai pada giliran Xiao Jing. Melihat contoh sebelumnya pada pangeran keempat Zhao Wei, kepercayaan diri Xiao Jing telah meningkat pesat. Dia menahan nafas dan melompat ke ketinggian 10 meter, melakukan yang terbaik untuk menebas. Jeder, telapak tangan itu vertikal dan horizontal, dan cetakan telapak tangan yang dangkal segera muncul di monumen batu. Setelah melihat ini, Xiao Jing tersenyum dan akhirnya lulus. Wow, penonton langsung meledak. Prajurit surgawi lainnya, sepertinya dia juga dari pihak Qin Chen. Ada apa? Apakah semua pemain negara Qi minum obat?
Selanjutnya, tes berlanjut. Segera Zhao Lingshan, Zisun, dan Wang Qiming juga terpilih. Prestasi ketiga orang ini benar-benar mengejutkan semua orang di antara mereka. Zisun meninggalkan jejak pada ketinggian 13 meter. Zhao Lingshan bahkan meninggalkan bekas pedang pada jarak 16 meter. Yang paling tidak normal adalah Wang Qiming. Bekas pedangnya tertinggal di ketinggian 19 meter, hampir menembus 20 meter. Penonton kaget dan terdiam lama. Mereka tahu bahwa selama ini angka tertinggi dari semua pemain hanya meninggalkan jejak pada jarak 21 meter, yaitu seniman bela diri dari negara Xuanzhou, tingkat menengah level Xuan. Sedangkan Wang Qiming ini jelas-jelas berada di tahap akhir surgawi. Hasil ini tidak diragukan lagi, tidak terduga untuk semua orang. Apa yang telah terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah nasib baik Qin Chen tiba-tiba ditransfer ke murid lain dari kerajaan Qi besar? Di kerumunan, Qin Chen sedikit mengangguk. Pemahaman Wang Qiming memang menakutkan. Dan dia adalah salah satu jenius paling istimewa yang pernah dia lihat. Jika hanya bakat, diperkirakan Wang Qiming, Ling Tian, dan Zhang Ying berada di level yang sama. Jenius seperti itu hanya karena dia lahir di tempat terpencil di 5 kerajaan membuatnya kurang terekspos. Faktanya, bahkan jika bakat seperti itu ditempatkan di martial domain, itu bukan generasi biasa. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Sangat disayangkan bahwa Lin Tian dan Zhang Ying tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian Gunandu ini. Entah bagaimana kabarnya di kampung sekarang. Untuk sementara waktu, semangat juang semua orang melonjak. Tingkat kelulusan putaran ketiga penilaian telah sangat meningkat. Selain Wang Qiming dan yang lainnya, di antara dinasti Dawei dan pemain lain di 5 negara, ada juga prajurit surgawi yang meninggalkan bekas di monumen batu dan lulus penilaian. Segera Yu Qiansu terpilih untuk maju, jenius top dari Ling Tianzong. Wanita ini memiliki wajah yang cantik, bahkan di dinasti Dawei saya, dia mungkin mendapat nomor kecil. Di antara kerumunan ada gelombang diskusi, kecantikan selalu diistimewakan dan itu juga sama di dunia praktisi. Mendengar gunjingan tetangga, ekspresi Yu Qiansu acuh tak acuh tanpa jejak emosi dan diam-diam datang ke monumen batu lalu terbang. Sosoknya sangat halus dan indah. 10 meter, 15 meter, 20 meter. Segera mencapai ketinggian 25 meter. Apakah orang ini gila? Sebelumnya prajurit tingkat menengah Xuan dinasti Dawei hanya meninggalkan jejak di bawah 25 meter. Yu Qiansu ini naik melebihi ketinggian 25 meter. Untuk sesaat kerumunan menghela nafas. Akhirnya pada ketinggian 27 meter Yu Qiansu berhenti. Pada ketinggian ini tekanan kengerian hampir seperti gunung yang menekannya. Tapi Yu Qiansu dengan mata acuh tak acuh dan tatapan tegas dan pedang panjangnya tiba-tiba terhunus dari pinggangnya, menusuk dengan indah. Sebuah lubang yang dalam muncul di prasasti batu itu. Dia turun dengan lembut. Wow, ada raungan memekakkan telinga dari penonton. Suara diskusi berlangsung lama. Tingginya mencapai 27 meter. Ini tampaknya menjadi hasil terbaik di antara semua jenius yang diuji sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan terkejut dan tidak bisa percaya. Qin Chen juga diam-diam terkejut, seperti yang diharapkan dari Yu Qiansu. Yu Qiansu telah memahami niat pedang beberapa tahun yang lalu, dan dalam waktu yang singkat, bahkan melampaui Wang Qiming. Dan bakat seni bela diri yang menakutkan. Aku menyukainya. Bahkan mata di Tianyi berkedip dan sudut mulutnya tersenyum menunjukkan minat. Selanjutnya, cahaya putih menyelimuti Yu Wenfeng. Ini adalah Yu Wenfeng. Yu Wenfeng dikenal sebagai jenius pertama dari 5 negara. Sejak 5 tahun yang lalu, dia telah menerima warisan ibu kota selatan kuno ini. Dan dia telah menembus tingkat Xuan 2 tahun yang lalu. Aku Yu Wenfeng adalah jenius teratas dari 5 negara. Dan hanya aku yang bisa memenangkan tempat untuk 5 negara. Saat berikutnya sosoknya tiba-tiba bangkit dari tanah. Di antara 5 negara ada juga jenius seperti itu. Baru berumur 24 tahun, bahkan di Xuanzhou saya itu masih merupakan jenius teratas. Bagaimana bisa? Banyak jenius kuat dari dinasti Dawei semua terkejut sesaat. 10 meter, 15, 20, 25,
dia masih naik. Apakah ini akan menembus ketinggian 30 meter? Semua orang berseru. 30 meter, sosok Yueng Feng pada ketinggian 30 meter belum berhenti dan akan terus naik. Penonton langsung meledak. Tidak lagi, pada ketinggian 33 meter, Yueng Feng akhirnya tidak bisa bertahan. Matanya dingin dan tajam dan matanya berkedip dan dia membanting pukulan. Dinding batu bergetar meninggalkan bekas tinju yang jelas. Kemudian tubuhnya melayang ke bawah, terengah-engah di tanah. 33 meter ini adalah rekor terbaru. Selanjutnya, penilaian terus berlanjut. Kali ini, seorang murid dari faksi Guisian mengenakan jubah hitam memiliki momentum yang luar biasa. Dan dia juga sangat bagus di babak kedua. Dia melompat tinggi dan akhirnya meninggalkan jejak di ketinggian 31 meter. Hampir memecahkan rekor Yueng Feng. Hal itu menimbulkan sensasi tersendiri bagi penonton. Ini tidak masuk akal. Selanjutnya, ini adalah Xiao Jinghong, jenius dari King Yunzong, dinasti Dawei. Pada akhirnya, ia mengukir nama baru di posisi 39 meter yang menjadi rekor baru penilaian putaran ketiga. Wow, penonton gempar. Yang terpilih selanjutnya adalah pemuda yang menduduki peringkat kelima di babak sebelumnya dari faksi Guisian. Begitu dia datang ke arena, mata semua orang memadat. Akhirnya pemuda berjubah hitam itu melonjak melampaui skor tertinggi sebelumnya, yaitu 51 meter. Dalam sekejap mata dan semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, cahaya putih menyelimuti Leng Wushuang terlebih dahulu. Ketika Tuan Leng Wushuang menerobos 60 meter, ekspresi wajahnya menjadi sangat mengerikan. Pada akhirnya itu berhenti di angka 61 meter. Pencapaian ini benar-benar melawan langit, layak menjadi 3 kesombongan besar Xuanzhou. Itu lebih tinggi 10 meter dari orang-orang dari 5 negara sebelumnya. Selanjutnya, sinar cahaya berikutnya mendarat menutupi Huatiandu. 61, 62, 63. Pada akhirnya, pada ketinggian 63 meter, dia melancarkan pukulan, meninggalkan bayangan tinju dan terbang ke bawah 2 meter lebih tinggi dari Leng Wushuang. Selanjutnya, Di Tianyi meledak ke udara dan seluruh tubuhnya naik ke langit seperti bola meriam. 40, 50, 60, dalam sekejap dia mencapai ketinggian 64 meter. Itu hanya 1 meter lebih tinggi dari kita. Di Tianyi melirik Qin Chen dan berkata, orang ini memang beruntung di 2 putaran sebelumnya dan memenangkan tempat pertama. Tetapi di putaran ketiga ini, Di Tianyi tertawa. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu permisah telah tiba. Pada saat ini, cahaya putih terakhir telah menyelimuti Qin Chen. Faktanya, Qin Chen adalah yang terakhir. Hehe, akhirnya giliran Qin Chen. Kerumunan tertawa terbahak-bahak dan ada cahaya pelecehan di sana. Tingkat keseruannya pun lebih sensasional dibandingkan Di Tianyi dan yang lainnya. Apakah ini giliranku? Mengabaikan ejekan semua orang, mulut Qin Chen membentuk senyuman. Pada titik ini, sosok Qin Chen bergetar seperti hantu, bergegas menuju prasasti batu. Setelah Qin Chen memasuki area prasasti batu, dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung naik ke langit, sangat cepat. Kecepatan ini terlalu cepat, kan? Latihan meringankan tubuh macam apa ini? Sepertinya dia melompat begitu saja, kan? Qin Chen seperti anak panah dari tali, lurus ke atas, paksaan yang kuat menyelimutinya. Tetapi dia tidak menyadarinya, 10 meter, 20, 30. Dalam sekejap, dia mencapai ketinggian 30 meter. Kerumunan itu sensasional, kebisingan tidak ada habisnya. 40, 50, 60. Setelah beberapa napas, dia mencapai ketinggian 60 meter. Bagaimana ini mungkin? Pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah ini keberuntungan Qin Chen lagi? Semua orang terdiam dan tidak bisa mengerti. Kemudian mereka melihat bahwa setelah mencapai 60 meter, sosok Qin Chen terus meningkat. Itu sudah melebihi ketinggian 70 meter. 70. Masih naik. Tuhanku, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa saat ini. Semua orang terkejut. Apa 90? 98? Belum pernah terjadi sebelumnya. Di Tianyi dan yang lainnya benar-benar tercengang. Semua orang tercengang. Qin Chen ini hanya seorang seniman bela diri tingkat surgawi.
memiliki nilai 30 meter lebih tinggi dari mereka. Bagaimana semua orang bisa percaya bahwa ini adalah hasil usaha Qin Chen sendiri? Dia mencapai ketinggian 98 meter. Qin Chen kemudian diselimuti oleh kekuatan misterius dan diteleportasi ke semua orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.